Halo teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Episode kali ini saya berada di rumah Budaya Ratna, lagi diundang makan malam. Mau tahu seperti apa keseruannya? Apa ini sekedar makan malam atau makan malam yang memiliki dampak? Kulik terus ya. Check it out. Budaya aku pendeknya no budaya ini sorry ini ada budaya masih kayak asupnya aku namanya dari sektor paru iya sekotnya ini dibantu gue ini gue yakin itu Ya, ini langsung ini yang bakar didatangkan langsung dari KL ini, didatangkan dari Kuala Lumpur ini. Tapi masa gini ini kan gaya Korea sebenarnya Bu ya. Iya. Tapi kalau saya yang bakar jatuhnya tetap masakan Madura Bu. Nggak ada gunanya tetap. Kalau yang bakar saya sendiri. bukan nggak ada gunanya mas, namanya masakan Madura. Iya jadinya. KL. Jadi agak rancu ketika kita membahas apa namanya barbeque ala Korea itu, karena Korea kalau dia dibakar sama orang Korea gitu. Ini dibakar orang KL gitu kan. Tapi begitu saya yang bakar jadi masakan Madura. Sejenis nasi buk. Ya sejenis nasi bok itu. Waduh lain. Gimana Pak Malik? Perbaikan gizi nih Pak Malik ini. Semur. Loh, ini kok semua makan Korea ini malah masakan kidul dalem ini. Semur. Kok malah makanan kidul dalem yang dimplok ini. Lokalitas kabeh. Oh iya. Gimana ini Pak Beni? Semua makan masakan Korea kok ini ada masakan kidul dalem semur ini. Apa ini? Nasionalis. Nasionalis sejati. Nasionalisnya menjelang 17 Pak Malik itu mau masjid. Mau peringati. Jadi makanya tahu. Saya kabeh masakan Korea kok dadak iki semur. Cita-cita lho kok mangan semur. Ini kan dijajah Belanda memperingati jadi makanan. Ini kalau Jepang ini kita. Ini apa ini, Bu? Saya ireng wek. Sampai ada timernya. Oh wes. Oke. Wes. Ya, jadi ini bukan karena ada ulang tahunnya Pak Beni atau Pak Bambang Awe, tapi ini celebration of meat atau apa ini Pak? Cupin, Mau? dicampur. Dicampur gitu buat bakar dulu. Oh, Mentah. maka dicampur ini. Oh, dicampur ini dulu. Ya, tapi tetap ini cumi bakar Madura jatuhnya kalau saya yang bakar. Panggai. Jadi ini gayanya aja Korea, tapi pas bakar ini ya dari masakan Madura deh. Jadi kata Pak Beni ini adalah apa? Politik makan. Politik lihat situasi. Politik meja makan. Politik meja makan. Pengen tahu Pak Bambang mungkin ada literasinya politik yang pernah sukses di atas meja makan itu apa Pak? Konferensi meja bundar. Di meja makan? Oh iya. Serius? Bundar. Betul-betul meja yang bundar. Meja itu kan simbol makan.
Oke. Itu di sana. Dan di sana kita kalah. Berunding. Enggak. Mana? Iya. Apa ada Renville yang kalah? Ada KMB itu menetapkan Indonesia punya hak untuk merdeka. Oke, hak merdekanya diakui. Iya, nanti kan Dan itu kemenangan ya? Iya. Nanti terus akhirnya tarung mana kan itu. Perang mana. Renville. Tapi kalau kayaknya apa delegasinya kalau saya di Keimangan ya wis pasti kalah berunding. Di warung kita berunding kalah. Makanya dalam tradisi Cina itu di meja makan. Semua persoalan selesai di meja makan. Jadi pertama mungkin jadi meja makan. Begitu acara makan selesai dibalik ini jadi meja mahyong ya Pak ya? Betul. Perjudian. Kenapa diajarin judi Pak? Dan apa yang membedakan gaya ngajari judi versi China sama orang lokal Pak? Orang Cina berjudi itu karena orang Cina selalu berpikir tentang apa ya? Hidup adalah taruhan. Sejatinya hidup adalah pertaruhan. Iya. Yang harus diikuti. Yang harus dijalani. Dia jalan itu. Karena itu ketika dia berjudi maka akan lama dia berhenti di meja itu. Karena emosi dan sebagainya itu menahan dia untuk tidak pergi dari meja itu. Wong judi sorong dinorong itu. Bisa. Bisa. Iya. Tapi bukan berpikir kayak kita kan judi untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan hasil Enggak, keuntungan. kita itu judi kan nggak kayak inspirasi Om Irama. Judi Untuk bikin lagu. Iya. Kalau kita jadi salah ya kalau kita berpikiran judi bikin kaya itu salah ya Pak? Salah. Mestinya judi itu untuk persahabatan. Karena makin lama kita berkumpul ini menumbuhkan ide-ide kan. Oke. Nah, Cina kan sehingga ujung-ujungnya ketika mereka sudah sering ketemu, maka untuk mendirikan sebuah usaha orang Cina tidak perlu modal, Udah saling percaya. nyilih. Juga untuk tahu mental masing-masing ya. Mas, Mari Pak. Renungan kemerdekaan ini. Bukan Pak. Justru renungan Penjajah. penjajahan. Dia nggak memerdeka, mereka cerah mereka. Oh nggak mau merdeka? Nggak apa-apa. Kayak ada rondo mana itu. Rondonya kilap-kilap lagi. Loh, enggak. Kalau memang dipikir gitu itu sebenarnya malah berpikir jernih. Daripada kalau dipegang bangsa sendiri ceritanya kayak gini, korupsinya di mana-mana, yang mending diserahkan. Kalau Pak Bambang gimana Pak? Diserahin lagi apa gimana Pak? Yang bagi tanggung jawabnya Mas Malik ini. Ya enggak. Makin hari Ya, makin enggak menguat. diserahkan, tapi kita ganti orang-orang semuanya. Oh gitu ya Pak. Iyalah. Kalau beliau harus diserahkan ke Belanda ya. Makin hari makin menguat. Tak serang Mas Malik ini. Tak tanggung jawab. Pak Malik lagi jadi kameramen. Tapi akan kita mintain pendapat Pak Malik. Karena yang terjadi di Pati itu saya rasa bukannya akan yang terakhir ya. Saya yakin itu akan jadi pemicu untuk daerah-daerah lain. contoh Ketika mereka diperlakukan tidak adil dan memang orang harus belajar sama namanya people power bahwa ketika orang bergerak itu rakyat el public unido masyarakat versido. Jadi katanya Che Guevara itu rakyat bersatu tak akan pernah terkalahkan. Semoga itu jadi inspirasi buat daerah lain buat saya. Bahkan untuk negara yang terakhir ini. Bahkan untuk Iya, negara yang terakhir ini memicu untuk negara koreksi koreksi total total. perlakuannya terhadap masyarakat. Lah kemarin salah satunya adalah Agrinis yang mundur, direktur Agrinis yang mundur, dia mengatakan bahwa Danantara itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu rumitnya sehingga programnya dia tidak bisa jalan. Kak menurut Pak Bambang Ya diganti tuh. Nggak programnya bisa macam-macam lah, lapo angel-angel. panjang kali lebar. Iya, iki mesti gak ngaku iki, ganti aja wis ngono. Programnya. Dan kuncinya sebetulnya mengganti Jokowi, Kuncinya mengganti Jokowi. kan Jokowi udah diganti Pak. Diganti maksudnya sama-sama kekuasaannya. Mas Meli ya. Karena Jokowi itu mengunci Prabowo. Prabowo terkunci di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman,
di ketentaraan itu orangnya Jokowi kabeh. Nggak bisa bergerak. Geraknya itu terbatas ya. Iya. Satu-satunya cara untuk beliau bergerak ya harus mengganti, Nah, diganti orangnya. contohnya gini, kayak Noto ini, Sylvester itu Masalah. sudah di SP3 Pak, Tapi sudah karena orang- inkrah, tapi orang tapi dekat. gak wani. Tapi karena orang dekat. Lho, iku opo gak wani mau ngono inkrah. Kalau ini kayaknya harus gede, Pak. Nek mau wis inkrah ya wis mlebu Pak. Tapi enggak, karena dia memuji dan memuja. Lah, Untungnya kita bukan bagian dari yang memuji dan memuja Lah, penguasa. itulah. Kita memuji dan memuja Tuhan. memuja Tuhan kita. Tapi ya jangan bos dibandingkan ke Belanda lagi. Iya. Ya, itu gimana? Kadon. Belanda ini kira-kira pesanannya kabel wis lapor baru buat Wis rusak teman soalnya. Ya kalau saya rasa Belanda nggak akan mau. Soalnya sama kayak gini loh. Dulu nyerahkannya kondisi baik-baik aja. Iya. Ini sudah rusak parah baru kamu kembalikan. Ya Belandanya mikir juga sih. Oh, wis rusak. Udah rusak. Kayak jenengan barang masih bagus dikasihkan. Ini sudah rusak mau dikembalikan, nggak mau kayaknya Belanda. Ini enak banget teman-teman. Pak Malik. Terus Pak Malik, nah, secangkir kopi itu menceritakan apa Pak? Kalau buat Pak Malik. Terus kita nggak bahas semur lah. Semur Pak Malik nggak bisa jawab ternyata. Buat Pak Malik kopi itu apa sih Pak, secangkir kopi itu Pak? Ada petani-petani kopi yang Oke. berjuang menanam. Oh, berarti buat Pak Malik secangkir kopi itu adalah secangkir kolaborasi banyak orang. Iya Pak. Ingin menghormati para petani. Oke. Loh, ini juga dari nelayan Pak. Ini, Cangkir kopi itu nah, itu adalah Indonesia. secangkir kopi adalah. Indonesia. Nah, ini bisa cerita, ini menarik, Gimana Pak Bambang? Karena orang Indonesia itu pagi hari tidak bisa meninggalkan kopi. Kalau belum minum kopi katanya nggak bisa bergerak. Ya lah. Bahkan seorang Prabowo mengatakan mana kopi saya. Asik. Asik. Nah itulah. Jadi spirit kopi adalah spirit Indonesia. Spirit kopi adalah spirit Indonesia. Benar itu Pak. Menurut buat jenengan kopi gimana Pak? Secangkir kopi Pak. Pak Jipung. Oh, nanti saya mati dulu. Gak tak bakarno lho nek kamu. Iki mumpung aku Iya, bakar lho. ngomong bakarin loh. Kayak secangkir kopi Bapak Cipo. Buat Pak Jipung apa artinya Pak? Kurangi lagi. Kurang nikmat. Belum connect. Oh, belum konek, masih terkonek sama yang di mangkok. Telur. Pak Beni, secangkir kopi adalah. Menghilangkan keruwetan. Oke. Sebagai ambil apa? Udah gimana? Udah tak? Sama mas rokok, kopi merokok sama. Kalian orang tua di sini aja. Saya yang kelola anak-anak muda. Anak muda itu rokoknya Mas. Oh iya. Mereka sekarang jarang kayak Ini peristiwa budaya ini Pak Bambang Awi yang bakar ini. Itu jadi masakan peranakan Pak. Sampean yang bakar Pak. Kudu masakan Korea mana wis? Wis hilang wis. Rasanya ini ya beda wis. Beda wis. Ini zaman Benny kan. Kalau sama dulu. Kalau Pak Bambang Awe pengalaman kan duwe Mbah Madura. Ya. Masakan kolaborasi Madura sama Chinese itu apa Pak? Yang Pak Bambang tahu? Aku belum pernah tahu Pak. Sate Madura. Oh, sate Madura itu sebenarnya peranakan Pak ya? Ya. Karena bumbunya, kacangnya. Oke. Kacang itu orang Cina yang Memperkenalkan. Iya. membentak persaja gitu. Mung tak percaya Ki.
Kudu perjanji Pak Ki. Kudu perjanji. Ini Pak Malik, ini menu penjajahan ini. Wah, iki mulai. Ada jejak kolonialisme di atas meja makan. Apakah itu? Ada jejak. Taufik rek. Namanya untuk Hana Masa. Lebih enak ini daripada Hana Masa. Kayaknya. Di Hana Masa di timer. Wah, itu Ya, di Hana Masa di timer. Ini unlimited ini. Ada yang ditakoni, Pak kurang 15 menit. Kita mangan Wih, Makan kok di waktu-waktu. Itu mana hot dry mana ya? Di timer juga ya. Oh, you can eat. Oh, you can eat. Kalau luka itu sebenarnya di rumah. Bang. Ayo Mas Abdi. Enggak. Aku mati. Kalau dari Malang, peranakan itu apa aja? Karena yang saya tahu, saya makan heci, terus lintiran, cakwe, roti iya moho. Bahkan ibuku tuh mbak konjone dijeluk moho ya, di SD ini. Bagian Di servis. kok nakutin? Rawon itu termasuk. Rawon? Peranakan Pak? Memang orang apa nah? soto. Betul. Roti bakar. Nek roti kayaknya Enggak, Belanda. Belanda ya. Dan belum itu asli sih Malang. iya. Anu apa? Mendes itu Nah. Segopot. Foto-foto. Segopote beranak. Putih pun kalau yang saya tahu pagi dijadikan bubur ayam, hainan, atau jadi nasi goreng ini jadi peranakan wis. Waduh. Jadi sing asli Indonesia iku opo? kan akhirnya direkayasa sendiri jadi Indonesia semua ini. Aduh. Enggak ono. Akhirnya. Ternyata di China orang-orang kita jualan bakso dan laku. Nah, itu. Terus nasionalisme di atas meja makan iku opo? Nasionalisme itu kalau saya di mentalitas masing-masing tuh. Wah. Ya Pak. Iya. Ketika kita makan ini masih ingat Indonesia, Mengkritisi Indonesia. Saat itu kita punya Itulah, nasionalisme ya. nasionalismenya makin tinggi. Enggak. Karena kita digoda sama makanan ini, Pak. Tapi tetap ngomong Indonesia. Ngomong Korea ya. Iya. Enggak lagi ngomong Korea apa. Di Tom Yam mana? Tom Yam Thailand Pak. Oh Thailand ya. Ya, Pak. Pak Jipung cari apa? Si gajah putih. Lah apa Pak dideloki Pak? Tembak. Pak Jipung, Jadi sekarang gimana Pak? Pak Jipung cari nasionalisme. Ganti kompor. Oh, ganti kompor. Obat perjalanan. Weh. Makan malam. Terus kritisi lain Pak, selain itu. Ganti kompor. Apa Bang? Apa nih? Selain Diangkat sih. Dalam apa? banyak Banyak literatur itu menyebutkan peran etnis Tionghoa itu begitu jauh sebetulnya
di BPUPKI, di BPKI, Iya, iya, iya. semua ada orang Tionghoanya. Ada. Ada orang Tionghoa. Nggak lepas itu. Nggak lepas. Break. 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 Oh, break. Soalnya maaf gak tuku, Lek coba maaf tuku. aduh gak tahu wes, Nggak mungkin diucapkan. gak mungkin. Angel ngucapno maaf. Jadi tadi ilmunya gimana? Ketika masuk ke orang cerdas gimana Pak Bambang? Ketika bertemu dengan orang cerdas, orang pintar, maka pakailah jurus bodoh. Contohnya, ketika kita misalnya masuk ke satu instansi, di sana ada di atas pintunya ditulis dilarang masuk, maka orang yang mengerti tentang jurus bodoh itu tidak melihat tulisan itu. Lihat ke bawah. Dia akan melihat ke bawah dan tetap masuk. Ketika nanti di dalam Tegor. ditegur, om tidak boleh masuk. Nah, dia akan kaget. Loh, tidak boleh ya? Oh maaf ya. Nah, kenapa? Tapi dia kan di dalam sudah melihat apa yang ada di dalam Setelah dia masuk. Sementara orang pintar melihat tulisan itu tidak bisa masuk. Dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Nah itu. Lalu bondone apa? Bondone cuma maaf tadi. Oh maaf. Kenapa kok maaf? Ya karena maaf itu nggak beli. Lain kali maaf itu harus beli. Jadi orang tidak mudah Untuk mengucapkan. mengucapkan maaf. Iya dong. Pak Benny lagi konsen sama kompor. Dah, beres. Beres sih. Itu sih. Masih ada kompresor Kayak itu. koki ya. Ojo sih. Koki. Chef ya. Ketika Pak Bambang Awe bercerita tentang sejarah, tentang masa lalu, kan banyak literasi yang sampean baca itu. Dan ketika ada seorang presiden, kalau dia cuma baca komik Shinchan itu gimana? Ya apa yang dibaca itu berarti apa yang dilakukan sebetulnya. Orang itu akan cenderung melakukan apa yang dia baca. Iya, dalam pengetahuannya dia yaitu yang dikeluarkan. Jadi Shinchan itu kan manusia bebas. Ya, Karena itu apa yang dilakukan ya pasti condong pada bebas kuwi. Korea kuwi lek jarene Bambang Pacul kuwi ilmu Korea itu sakarepe dhewe. karep dewi. Tarik ini. Gimana Pak Yubung? Kembali ke Malang. Setelah ngomong jauh-jauh kemana-mana, Nah itu loh. Malang ini enaknya Dibuat apa? Ya diapain? Menurut Pak Lafri gimana Pak? Ya diolah. diolah seperti apa? Diolah seperti apa? Wah itu Pak Cipung yang lebih paham gitu. Nah, Pak Cipung apa? Pak Cipung karena sering mengatakan ati digaya apa Malang ini. Terus dia apa Ya semua teman-teman senior selalu tanya itu loh. Padahal saya kadang, loh emang Malang itu diapakno ya saya gitu. Saya kadang nggak entah saya bodoh entah gimana ya. Apa ada yang kurang Pak? Malang itu Pak. Sangat Wah, ya. Salah satunya apa Pak? kunjungan wisatawan domestik. Mestinya banyak ya Pak ya. Yes. Dan Dan kita nggak boleh membandingkan Bali, Jogja, Manado. punya kekayaan sendiri-sendiri. Karena Malang Raya itu view-nya ada, gunungnya ada, pantainya ada, heritage-nya ada, makanannya ada. Dari 3 kota ini ya. Ya, makanannya ada. Tapi kenapa itu sistemnya sampai hari ini tidak terbentuk? Membuat daya tarik mereka sebagai pilihan. Malah teman-teman Malang larinya ke Bali sama ke Jogja. Kurang opo nok Malang. Yes. Kok sampai iu lari Yes. ke Bali. Yes. Padahal wisata dengan gaya kita itu gak ngilang no Malangnya malah keren ya. Tol sudah ada. Stick ke sana. Dan dari Surabaya cuma 1 jam. Siapa? Kenapa? Nah, Jadi kalau sampai nggak ada wisatawan tuh berarti ada yang salah. Ya. yes. Ada orang. Soalnya kesuksesan Jatim Pak, kalau saya dengar, itu mengumpulkan seniman Malang berbicara di depannya dia
silahkan pemikirannya dicetuskan Jadikan karya. dan dijadikan karya dan jadi Jatimpak. Dan Jatimpak apa? Dan Jatimpak beliau pertama lo ya. Jatimpak pertama anjir. Dan jelek semua patung-patung. Garing loh nih. Mulai Garing ini. mulai patungnya Gajah Mada, patungnya mau elek kabeh. Kenarok ya. Pokoknya elek kabeh. Mm-mm. Tapi itu menjadikan pelajaran bagi Pak Sastro, bisa menjadi asosiasi ikatan museum dunia, bisa memboyong imajinasinya ke Jatimpak 2, 3 dan seterusnya. Sampai akhirnya ada museum angkut itu gara-gara itu dulu ya Pak ya. Yes. Jadi pertama salah dulu, jelek dulu, nggak Yes. sempurna dulu nggak apa-apa. Yes. Tapi selanjutnya akhirnya jadi museum kendaraan yang terbesar di Asia Tenggara sekarang. Karena pergaulannya dia. Naik Pak ya. Dan jangan lupa, anak-anak Malang itu sekolahnya banyak di luar negeri. Yes. Contoh, Dempu, Waing, Itu rata-rata ya. Mereka setelah lulus nah, kuliah keluar. dan mereka jaringannya luar biasa. Kenapa itu nggak digunakan? Yes, diaspora itu. Diaspora, kekayaan diaspora kita banyak. Yes. Termasuk beliau ini kekayaan diaspora kita ini dulu di Jakarta ya. Salah satu karya diaspora Malang itu ketika merancang Hotel Tugu, itu anak Dempo lulusan Belanda disuruh merancang Hotel Tugu. Dan jadinya sekeren itu. Yes. Kenapa itu sudah ada contoh-contohnya itu? Harusnya kan naik kelas kita. Artinya apa penyebabnya itu semua? Kok tidak pernah kebangun ekosistemnya itu menjadikan cel kayak Iya. Kiki sama Gembok itu. Ya ekosistem baru kebangun, begitu udah mulai rame dikit, sudah bingung mau dimintain pajak, harus dimintain dimintain apa berkaitan dengan PAD, selalu gitu. Belum sudah tanyain PAD-nya. Kalau aku mikir malah Malang itu kembali kepada Tribina Cita Kota Malang. Kota wisata, pendidikan, Kan, dan industri. industri, kecil. yes. Industri kecil ini menjadi poros, Pak. Kita punya orang-orang tadi kalau dikatakan dengan kota ini sebagai kota urban, pertemuan banyak budaya, maka kota ini sebetulnya punya kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Asiknya juga gini Pak Bambang. Di sini itu bakso Solo ya tetap menyebut dirinya bakso Solo dan diakui. Iya. Bakso Solo, Iya. terus kemudian sate Madura disebut lengkap, Iya. terus somai Bandung. Di Malang itu benar-benar disebut masakan Padang. Jadi tidak kemudian serta-merta diakui punya orang Malang. Iya. Kita tidak berpikir secara dalam bagaimana industri pendidikan itu Yes. dikembangkan sebagai pariwisata. Padahal itu pariwisata sebenarnya ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Itu sudah jelas-jelas wisatawan yang datang dan spend waktu lama dan siap untuk menghabiskan duit di sini Dan tidak dirawat. dan tidak dirawat, tidak diberi fasilitas. Yang dilakukan adalah bagaimana mendapat uang tanpa bersusah payah mencekik rakyat. Iya. Terus gak usah bodoh, Pak. Kayak aturan Mentalnya gitu ya. kok ya. Itu ya. Buat aturan, dengan aturan itu ada mendapatkan uang, sudah selesai. Iya, tapi kalau gaya kreatif pendidikan misalnya, kita harus ngeluarin modal, Pak. Oh, nggak event ini, nggak macam-macam. Biar mereka betah di sini, terus berkreasi di sini. Tapi lek gur narik pajaknya kan karena situ tarik kok mari. Pemerintah kita masih di situ ya, masih bingung narik pajak ya. Iya, nantinya Tapi pemerintah sekarang menghapuskan denda pajak denda pajak. di Kota Aku Madiamalang. jadi Memangnya Kok ya? ujung-ujungnya Berarti menguatkan literasi itu kan kita melatih berkebudayaan sehingga nanti hasilnya kita punya peradaban yang lebih bagus. Diskusi gini nggak ada yang kalah menang tapi menjadi Saling mengisi. yes, dan itu kalau dengan kuatnya literasi menjadikan lebih indah ya, artinya kalau saya bilang ilmu hospitality itu keluar. Ya.
Ya memang harus orang kota ini harus sadar betul, termasuk pemerintahnya, bahwa you itu harus punya hospitality karena you sebagai tuan rumah di sini Ramah. harus ramah. Orang masuk Malang nyaman Yes, dan merasa terlayani. ya. Kita harus punya suatu dinding yang ditaruh di alun-alun mungkin selebar katakan 50 meter gitu, yang boleh dicoret siapa saja tanpa perlu khawatir. Seperti di Jerman, mereka mencoret, mengkritik apapun di dinding itu. Maka itu adalah dinding kemerdekaan. Namanya kita harus punya itu ya. Iya, sehingga Di London Gordy Park. Gordy Park ada lagunya. Yeah you, na na na, Gordy Park. Dan literasi yang pernah ke bagus. sana ya? Lah itu. Dan literasi yang bagus akhirnya kemana ujungnya? Menjadi asesor yang tangguh. Oh iya. Saya ambil contoh. Itu patung Arema yang di depannya stasiun. Itu yang menang lomba macam itu. Anak ITB, seni rupa dan anak Malang. Aslinya Tapi yang ngerjain orang lain tidak sama dengan yang dimaksudkan. apa yang dimaksud. Loh, kalau itu Jadi antara dia gambar, sama hasilnya yes, beda. Dan itu terjadi Pak, itu pengakuan anak ITB iya, yang memenangkan itu. satu meja di Ya. Dan informasi lagi Pak, jadi ada namanya Pak Ono, seniman kita, itu beberapa kali dimintain desain, terus orangnya kaget. Kebetulan patung yang beliau desain itu pas ditaruh di depan rumah beliau, di depannya Laila itu. Dan ternyata bukan dibuat oleh beliau. Dan kita sering, pemerintah kita itu seperti itu, minta ide, kemudian idenya dipakai, tapi orangnya tidak dilibatkan. Dilupakan. dia tidak menyentuh yang dikatakan asesor itu. Dia punya keahlian apa? Asesor itu benar-benar punya ilmu dan independen, Yes. sehingga nanti antara yang diminta, yang diharapkan dan itu Ketemu. ketemu. Kelemahan kita tuh asesor kita main-main. Dan baru perhatian kalau ada keuntungan. Ada setiap proyek itu baru diperhatiin kalau ada Makanya keuntungan. saya begitu pulang dari sertifikat, langsung saya tanya Pak Malik itu semua yang menerima sertifikat ada asesornya nggak? Ada. Ya udah, selesai. Soalnya mereka itu kan ada di panggung itu benar-benar pilihan kan, Ya. bukan asal comot kan. Oh enggak, Ada kategorinya kan. ada kurasinya. Yes. Penting asesor itu. Dan nanti ketika kita kita jadi tuan rumah Indonesian Creative City Festival bulan November, penutupnya nanti di Candi Kidal juga dan persis seperti itu. Semoga nanti benar-benar terjadi sih. Kita terus memang literasi itu untuk di konsep akhirnya begitu. Jadi kita bisa jadi penilai nanti. Ya. Makanya saya bilang nanti ini kalau jagoan rumah budaya Ratna ini, semua kuliner di Malang kita asesor. Begitu kita nilai, orang bisa masuk, tinggal dia baca rapot kita. Oh, makan rawon itu yang enak di sana. Makan sate yang enak di Bisa sana. kasihkan rekomendasi. Yes. Persoalannya kan cuma itu, Mbak. Tidak bisa menceritakan potensinya sendiri. Makanya saya bilang kan pelan-pelan harus dibangun ekosistem. Bahwa ini. Dan salah satunya RBR ini adalah ekosistem kreatif. Ya, artinya bagi saya menguatkan literasi dulu. Ya. Cek duit tes, biar punya tes yang bagus. Karena kata Pak Bambang kalau nggak punya tes itu repot. Norak ya Pak ya jatuhnya Pak ya. Jatuhnya norak. Soalnya saya baca buku Cambuk Berduri, itu semua etnis itu ada di Malang zaman saya. Mulai Cina, India, Arab, Madura itu sudah ada di Malang. Mulai zaman Singosari itu. Ya, dan memang yang bangun Malang ini emang multi etnis. Multi etnis. Malang nggak dibangun oleh satu etnis aja, itu harus dicatat. Tapi nggak pernah dirawat kan itu. Nggak dirawat, Padahal kalau dirawat digunakan.
Malah etis-etis itu digunakan. Mempunyai kekuatan. Kalau yang ini melengkapi yang ini. Nah, Ini. Jadi punya satu. tapi kalau sekarang digunakan untuk kepentingan sesaat pemerintah. kalau butuh itu Itu lek butuh didamaino damai. Engko sing dadi pahlawan pemerintah. apa nih yang berat? Makanya kita akhirnya nggak punya nilai berarti. Ini. Enggak punya. Padahal kalau kita kompak kan, oh punya nilai bargaining gitu ya. Iya, betul. Kan nggak ada lampu kan? Iya, Ayo. nggak punya nilai bargaining memang. Yang ada diombang-ambingkan oleh kekuasaan. Soalnya lebih cilaka lagi dengan banyaknya perguruan tinggi di Malang. Seharusnya mereka semua ngurus Malang, tapi ternyata tidak mengurus Malang. Tidak, malah mereka nggak mau tahu. Yang penting aku kuliah cepat selesai. Padahal guru-guru besar itu harusnya kita mintai pertanggungjawab kan, karena kepakaranmu itu nyijik bumi Malang itu bagaimana? Harus ada istilahnya harus ada tanggung jawab moral sih. Ya, soalnya perubahan masyarakat itu ada teorinya memang, ada namanya social engineering. Bahkan sosial pun di engineering kan ya. Iya, merubah itu ada ilmunya memang. Nah, mereka itu ilmunya. Oke. Mana Pak Ibu? Oke, sudah rekod. Tadi masyarakat ketika mengkritisi pemerintahannya itu sejatinya dia sangat mencintai kotanya, dan karena dia juga tidak punya saluran resmi, saluran formal untuk menyampaikan kritisinya, kan begitu Pak Bambang ya? Ya. Jadi ya dia bisa ngomong itu di pinggir jalan, bisa ngomong itu di atas meja makan bersama teman-temannya, bisa ngomong dimanapun, dan kalau ada demo ya memang masyarakat cuma punya jalan, punya jalanan, tidak seperti para pemimpin yang diberikan kursi dan ruang yang ber-AC, sehingga dari manapun kritisi itu masuk, sejatinya telingamu janganlah jadi tuli dan matamu jadi buta. Apalagi sekedar engkau diberi kekuasaan yang tidak seberapa dan ada batasnya. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan luar biasa, karena ini sudah mulai mateng, lebih menarik makan daripada ngomongin pemerintah yang kadang sibuk dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.